Oke, kita langsung bahas aja ya. Mengasuh remaja di era digital ini, wah rasanya kayak masuk labirin tapi nggak ada petanya ya kan? Bikin banyak orang tua jadi overwhelmed dan merasa nggak nyambung lagi sama anaknya. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah panduan baru yang basisnya dari ilmu saraf yang khusus dirancang untuk bantu ayah bunda membangun lagi koneksi yang berharga itu. Pernah nggak sih merasa kayaknya Anda dan anak remaja Anda itu ngomong pakai bahasa yang beda banget? Kalau pernah, Anda nggak sendirian kok. Perasaan ini umum banget. Rasanya tuh kayak ada tembok transparan gitu yang misahin kita. Padahal kita cuma pengen deket, pengen nyambung. Nah, pertanyaan ini nih, jadi inti dari perjuangan yang dihadapi banyak banget orang tua sekarang. Kutipan ini, sejak jadi orang tua, mood saya kayak roller coaster. Naik turun tanpa peringatan. Duh, kena banget ya. Ini benar-benar menangkap esensi dari jungkir baliknya emosi jadi orang tua. Jadi kalau Anda pernah merasakan hal ini, percayalah, perasaan naik turun, frustrasi, bingung, itu semua nyata. Dan itu bagian dari perjalanan yang kita semua alami bareng-bareng. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih kok kayaknya banyak banget konfliknya? Seringkali akarnya itu bukan karena kurang cinta loh, tapi karena ada 3 tantangan besar yang kadang nggak kelihatan. Apa aja itu? Perkembangan otak remaja yang unik, tekanan dari dunia digital yang non-stop, dan ya, kelelahan mental kita sendiri sebagai orang tua. Yuk kita kupas satu-satu. Nah, ini dia nih konsep inti dari Dr. Aisyah Dahlan yang bisa mengubah cara kita memandang anak remaja. Kita kan kenalnya istilah akil balik ya, tapi di zaman sekarang urutannya seringkali kebalik, jadi balik akil. Ini benar-benar kunci untuk memahami mereka. Coba deh perhatiin deh kesenjangan ini. Gara-gara nutrisi yang makin bagus, anak-anak kita itu mencapai kematangan fisik atau balik jauh lebih awal, kadang di umur 9 tahun udah balik. Tapi akilnya, yaitu kematangan mental, kemampuan menalar, berpikir panjang, ketangguhan, itu baru benar-benar matang nanti setelah usia 20 tahun ke atas. Nah, gap atau kesenjangan inilah antara badan yang udah dewasa tapi otaknya masih dalam proses pematangan yang sering jadi sumber salah paham. Ini juga yang bikin mereka jadi rentan banget di dunia digital, di mana keputusan sepersekian detik bisa punya dampak yang gede banget. Jadi, ini poin yang paling penting. Ketika anak remaja Anda kelihatan impulsif, gampang marah, atau kayak cuek, itu seringkali bukan serangan pribadi ke Anda. Itu bukan pembangkangan. Itu adalah bagian normal dari perkembangan otak mereka yang emang lagi dibangun. Kalau kita bisa paham ini, rasa frustrasi kita bisa berubah jadi empati. Dan, sementara otak remaja lagi berkembang pesat, kita sebagai orang tua juga punya tantangan sendiri. Parental burnout atau kelelahan dalam mengasuh, itu nyata. Ini kondisi di mana kita merasa terkuras habis-habisan secara fisik dan emosi. Dan kondisi ini, mau nggak mau, sangat mempengaruhi gimana cara kita merespons mereka. Seringkali, respons kita datang dari rasa lelah, bukan dari tempat yang kita inginkan. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian gimananya. Setelah kita sadar betapa pentingnya kondisi kita sendiri, gimana caranya kita bisa berkomunikasi dari tempat yang lebih tenang, lebih nyambung. Di bagian ini kita akan fokus ke strategi-strategi komunikasi praktis yang bisa langsung dicoba di rumah. Sering banget loh, tanpa sadar, kita kejebak dalam pola komunikasi yang nggak efektif. Kayak nyuruh-nyuruh, banding-bandingin, atau nyalahin. Coba deh kita lihat alternatifnya yang jauh lebih welas asih. Daripada bilang, kerjain sekarang, gimana kalau kita negosiasi? Yuk kita cari waktu yang pas buat ngerjain ini. Daripada nyindir, gimana kalau kita apresiasi? Pergeseran kecil dalam pilihan kata kita, dampaknya bisa besar banget loh ke hubungan kita sama mereka. Nah, ini juga luar biasa. Dr. Aisyah Dahlan, berdasarkan surah Ali Imran ayat 159, menguraikan proses musyawarah yang indah ini. Jadi, sebelum mulai diskusi soal masalah, langkah pertamanya adalah maafkan mereka di dalam hati. Langkah kedua, doakan, minta ampunan untuk mereka. Ini fungsinya untuk melembutkan hati kita dan mendinginkan suasana. Baru deh setelah itu kita ajak mereka diskusi. Dan terakhir, kita serahkan hasilnya pada Tuhan. Jadi ini bukan sekedar negosiasi biasa. Ini proses spiritual untuk mencari solusi bersama. Dan ini beberapa tips praktis yang bisa langsung dipraktekkan. Buat anak perempuan, kontak mata itu penting banget. Saat dia ngomong, tatap wajahnya. Itu memenuhi kebutuhan emosionalnya. Dan catat, hindari kasih nasihat atau kritik pas dekat-dekat atau lagi menstruasi. Untuk anak laki-laki, ingat 3 hal ini. Lapar, haus, lelah. Itu waktu terlarang buat kasih nasihat. Dan yang paling penting, jaga harga dirinya. Jangan pernah mengoreksi dia di depan orang lain, termasuk di depan saudaranya sendiri. Sekarang, kita masuk ke tantangan besar lainnya yang nggak bisa kita hindari. Dunia digital. Isunya di sini bukan tentang melarang total ya, tapi lebih ke gimana kita membimbing dan menetapkan batasan yang sehat, bareng-bareng.
dengan pemahaman bahwa otak mereka itu masih dalam tahap berkembangan. 2. 2 jam. Ini angka patokan yang disarankan para ahli untuk waktu layar maksimal per hari. Angka ini bukan aturan kaku yang harga mati ya, tapi ini bisa jadi jangkar yang kuat buat kita mulai obrolan tentang keseimbangan. Keseimbangan antara dunia online dan dunia nyata. Terus gimana cara ngelolanya? Kuncinya itu konsisten. Buat aturan yang jelas dan konsisten. Ciptakan juga zona-zona bebas gadget, kayak di meja makan misalnya, biar interaksi tatap muka tetap ada. Dan yang paling penting, kita harus jadi contoh. Kenapa aturan ini penting? Yaitu tadi, karena otak mereka yang belum akil butuh bimbingan untuk ngelola dopamin dan semua godaan instan dari gadget. Ingat, anak-anak itu lebih banyak meniru apa yang kita lakukan daripada apa yang kita omongin. Kita udah ngomongin soal otak remaja, soal dunia digital. Sekarang, saatnya kita fokus ke Anda, ya, para orang tua. Karena gini, untuk bisa jadi orang tua yang hadir, yang sabar, kita perlu ngisi tangki energi kita sendiri dulu. Ini bukan egois loh, ini esensial, ini penting banget. Menurut Healthline, ini beberapa tanda umum dari parental burnout. Mungkin Anda merasa capek terus-terusan secara fisik dan emosi. Atau merasa jauh, nggak nyambung lagi sama anak. Gampang banget marah. Atau mungkin kehilangan motivasi dan mulai ragu sama kemampuan diri sendiri sebagai orang tua. Melihat daftar ini mungkin bisa bantu kita sadar, oh ternyata yang aku rasain ini ada namanya. Dan yang penting, kita nggak sendirian. Dan kutipan ini rasanya adem banget ya. Ingatlah bahwa kamu manusia, kamu rentan, kamu tidak bisa melakukan semuanya. Bersabarlah dengan dirimu sendiri, berbaik hatilah. Ini kayak ngasih izin ke kita untuk nggak harus jadi sempurna. Perjalanan jadi orang tua itu soal kemajuan, bukan kesempurnaan. Jadi, yuk berbaik hati sama diri sendiri. Mengatasi kelelahan itu nggak harus dengan langkah-langkah besar yang drastis kok. Mulai aja dari yang kecil-kecil. Coba deh, ngobrol, ceritain perasaan Anda ke pasangan atau teman. Terus tidur, prioritaskan istirahat, bahkan tidur siang 20 menit aja itu ngebantu banget. Bergerak, jalan kaki sebentar bisa naikin energi dan nurunin stres. Dan terakhir, napas. Cuma butuh 2 menit setiap hari buat fokus sama diri sendiri dan napas kita. Langkah-langkah kecil ini kalau dilakuin konsisten bisa bikin perbedaan besar. Oke, jadi setelah semua ini, apa langkah selanjutnya? Yuk kita lihat gambaran besarnya. Peran kita sebagai orang tua itu sebenarnya bukan jadi sosok yang serba tahu, tapi jadi seorang pemandu yang terus belajar, bareng sama anak-anak kita. Ini dia poin kuncinya. Tujuan kita itu bukan menciptakan rumah yang bebas konflik. Itu mustahil, nggak realistis. Tujuan yang jauh lebih bermakna adalah membangun sebuah keluarga yang tangguh. Keluarga yang mampu melewati konflik, belajar dari situ, dan hasilnya jadi lebih kuat dan lebih terhubung. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung. Gimana kalau tujuan kita bukan untuk jadi orang tua yang sempurna, tapi jadi orang tua yang mau terus belajar? Gimana kalau kita melihat setiap tantangan itu bukan sebagai kegagalan, tapi sebagai kesempatan untuk tumbuh bersama anak remaja kita? Coba bayangkan, kira-kira apa yang akan berubah?